نيات الوداع وجب الشكر ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pesantren Hidayatul Mubtadiin Kiai Haji Soim, pun ditulis minggu si Allah tahun narak haji. Yang saya hormati Bapak Bupati Tebo yang dalam hal ini diwakili oleh asisten Bapak Ahta. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo, para anggota Dewan Kabupaten Tebo, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tebo, para wali murid, santriwan, santriwati, hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai sore ini tetap memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kekuatan, khususnya saya ini megang mic aja masih gemeter. Cuma pakai Soim kemarin datang ke rumah pripun Pak Kapolres upami boten dugi iki Pak Bribtu niki. Ya wis ndonga mawon insyaallah dugi. Wingi telepon pripun Pak Kapolres wis ndonga mawon dugi insyaallah.
Lawau jam 12:30 persis Soim telepon malih. Pripun Pak Kapolres, pripun ngopone? Lho Pak, niku mboten saged dugi saking pati niku. Lah kula saniki siwek minum obat. Terus pripun Bang? Ya wis donga mawon, muga-muga kula saged. Donga mawon donga. Lah kalian dongae para kiai alhamdulillah didorong Kasat Bimas datang ke rumah. Pak Kapolres berangkat katanya. Ini umat kata Kasat Bimas. Maka atas doa dari para kiai alhamdulillah kula saged dugi teng mriki ngikuti pengajian kalian pesantren Hidayatul Mubtadiin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sekalian untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah zaman sekarang Pak, antara hak dan batil wis gak jelas. Zaman saya ini hak antara hak karo sing batil wis mboten jelas kan gitu. Duit korupsi disumbangaken teng pesantren. Mboten jelas niku endi sing batil, endi sing hak. Lo pesantrennya akhirnya disita barang bukti ning KPK. Masya Allah. Lah kula sedanten bersyukur masih bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan kemampuan ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Hidayatul Mubtadiin, nama Hidayatul Mubtadiin mengingatkan saya waktu di pesantren Al-Anwariyah, nama madrasah saya Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Dados kula saged mriki insyaallah badhe reuni dan sekaligus mengingat memori kembali tentang pesantren kula. Nggih, cuma pindah pesantrennya teng Rimbo Ulu. Alhamdulillah meskipun kula niki disebut Kapolres Tebo, mulai alit niki sejak kecil alhamdulillah saya belum pernah sekolah umum. Belum pernah. Sekolah tingkat paling pertama Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin. Tingkat menengah pertama Madrasah Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Cirebon. SLTA Madrasah Aliyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Terus kuliah teng IAIN saniki namine UIN. Dados lamun kula ditakoni sekolah umum teng pundi, kula mboten saged jawab. Sekolah umum teng pundi, mboten saged jawab. Belum pernah sekolah umum. Tapi kok bisa jadi polisi, malah jadi Kapolres. Iku dongane para kiai sedanten. Dongane para kiai, insyaallah.
Upami mboten percaya monggo dicek teng biodatane teng Polres atau teng Polda. Biodatanya Zainuri niku pripun? Ternyata mboten pernah sekolah umum. Dados bapak-bapak, ibu-ibu sedanten niki aja khawatir kalau anak-anaknya di sekolah pesantren. Aja khawatir, insya Allah ke depan bukan jadi Kapolres, akan jadi Kapolda. Insya Allah. Sebab dunia ke depan yang dicari bukan hanya orang pinter. Banyak orang pinter, banyak. Tapi sedikit orang benar. Ini. Banyak orang pinter, sedikit orang benar. Sekolah-sekolah umum rata-rata pinter-pinter, tapi jarang sing. Bukan saya yang ngomong itu. Kalau ada sekolah umum marah, bukan saya yang ngomong. Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu tetap optimis, semangat, karena ke depan yakinlah negara ke depan membutuhkan orang pinter sekaligus benar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Apa yang diangkat? Darajat, beberapa derajat di antara yang lainnya pasti. Memiliki ilmu diangkat, apalagi iman. Masya Allah Pak, ternyata orang-orang yang korupsi itu tidak ada orang bodoh. Iya. Orang pinter semua yang korupsi itu, nggak ada orang bodoh. Tapi apakah mereka punya iman? Tidak. Karena itu Allah akan mengangkat orang itu yang memiliki ilmu dan beriman. Orang yang beriman dan berilmu, yang hanya bisa mempertahankan keimanan itu hanya satu lembaga di Indonesia, pesantren. Pesantren. Subhanallah, kalau sekarang banyak orang mencaci pesantren, saya sangat geram. Pesantren itu katanya basisnya teroris. Kalau ada orang ngomong seperti itu, saya ingin mukul terus terang. Tak pukul orang itu, tembak orang lain. Kita harus betul, para santri dan para orang tua, betul-betul bisa membuktikan kalau santri ternyata bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan bisa menjamin keselamatan masyarakat, bangsa dan negara. Ini yang harus kita buktikan. Saya mewakili senior-senior santri ini, mewakili. Saya mulai berusaha bagaimana mengajak orang lain untuk benar, memang diawali dari diri sendiri, dan itu susah sekali. Susah. Apalagi mohon maaf Ibu, saya ingin cerita tentang wataknya santri. Pak Kesoim, santri ini tanginnya jam pinten? Jam sekawan, sedurunge subuh nih, sebelum subuh. Ibu, Bapak, waktu di pesantren para santri termasuk saya, waktu di pesantren jam 3:30 pagi sudah bangun, sudah ngambil air wudhu, sudah berangkat ke masjid.
Tapi setelah akhirus sana, pulang ke rumah, bergabung dengan orang tuanya, insya Allah bangunnya jam 7 pagi. Ini santri yang di sana, pengalaman saya. Santri yang di sana. Kalau santri yang di sini, insya Allah tidak berbeda. Ini karena penyakit santri, Pak. Di pesantrennya tidak pernah pakai celana panjang waktu saya. Pakainya sarung, jangankan celana panjang, celana dalam aja nggak pernah pakai. Oh, zaman bengi rawono celana dalam loh. Sarung, tapi begitu sampai di rumah setelah akhirus sana yang dipakai celana. Topinya dilipat. Sarung dibawa, tapi begitu sampai di tengah-tengah jalan disampirin di pohon nonton film. Itu santri dulu. Saya yakin santri sekarang tidak ada yang seperti itu. Saya yakin. Kalaupun ada paling 1-2 lah. 3-4 paling banyak. Ya, 5-6 lah, mungkin 7-8 gitu. Ini watak santri. Selanjutnya watak santri. Nanti buktikan di rumah para orang tua. Saya harus mengupas watak santri. Yang kedua, setelah tadi bangunnya jam 7, yang kedua disuruh sholatnya susah sekali. Buktikan nanti di rumah. Ngobrol dengan kawannya kesana kemari, nonton TV. Kebetulan adeknya punya PS, main PS, disuruh sholat, entar dulu mah. Entar dulu mah. Itu santri dulu. Santri sekarang sama katanya. Apalagi sekarang dunianya sudah berbeda. Karena itu kebiasaan di pesantren sebaiknya bagaimana dibudayakan dalam rumah. Saya sering bertanya, Pak, kalau ada acara khotmil Quran, kemudian dilaksanakan acara pengajian, santri-santrinya tampil dengan bacaan yang cukup fasih, saya selalu bertanya, orang tuanya bisa ngaji belum? Orang tuanya bisa ngaji belum? Jangan sampai begitu santri ingin membiasakan seperti yang di pesantren, bangun malam 3:30 melaksanakan sholat tahajud sendiri, dibangunkan bapaknya, Pak bangun subuh, sholat subuh berjamaah. Bapaknya mimpin sholat subuh nggak bisa. Masya Allah. Karena anaknya ini tahu persis kekuatan bapaknya seperti apa. Ternyata bapaknya hanya bisa kulhu sama al-fatihah. Bapak mimpin sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Santri dan ibunya tadi mestinya ngomong amin, tapi santri Hidayatul Mubtadiin rada kurang ajar. Begitu bapaknya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, santri ngomong sama ibunya, bu dengerin bu, yang dibaca bapak pasti kulhu katanya. Wah kurang ajar kata bapaknya santri saya ini. Anak saya di pesantren kan malah ngeritik orang tuanya. Ternyata yang dibaca bukan kulhu, pindah dia.
Karena dikritik, dia ganti surat yang lebih pendek. Oke. Monggo selawatan krihin katanya. Wonten sing badhe keliling. Monggo dipimpin selawatnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Habibillah. Iya, terima kasih. Sampai di mana tadi? Oh iya, orang tuanya santri Hidayatul Mubtadiin mimpin sholat. Ternyata karena sudah disindir oleh santri yang hafal Al-Quran, Asmaul Husna, bahkan dibolak-balik dia hafal, begitu disindir tersinggung bapaknya. Karena bapaknya tersinggung, dia tidak mau baca kulhu. Ganti bacanya surat yang paling pendek, Al-Kautsar, Inna A'toina. Tapi karena anak di belakangnya dia tahu persis alumni pesantren, dia sambil gemetar baca Inna A'toina. Akhirnya apa? Enggak selesai-selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, kok nggak selesai. Inna, apalagi inna dari belakang ibunya yang nggak sabar langsung nyamber, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya bapak. Masya Allah, di depan anaknya baru keluar dari pesantren ternyata bapaknya tidak bisa mimpin sholat. Apa ada orang tua yang seperti ini di sini? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Paling 5 orang yang ada, Pak. Insya Allah. Bahkan banyak di antara kita anaknya dipesantrenkan, tapi mohon maaf, orang tuanya blas, sholat aja nggak pernah. Ada, saya temu kata. Masya Allah Bapak, ini saya hanya ingin mentransfer, memberitahu kepada orang tua yang